Berikutnya adalah seorang perempuan yang akan hadir sebagai partisipan. Dia mengaku mengguna-guna anaknya sendiri. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Amy. Boleh kami tahu apa yang mau diceritakan? Saya Amy dari Bekasi. Boleh lebih keras, Bu, suaranya? Baik. Saya pernah melakukan kejahatan. Apa itu? Saya pernah guna-guna anak saya sendiri. Guna-guna anak sendiri. Ya. Kenapa, Bu? Ketika itu, anak saya nggak nurut sama saya. Dia punya pilihan, punya pacar. Saya tidak setuju. Lalu? Ketika itu, hidup saya susah, miskin. Jadi saya inginkan anak saya mempunyai pilihan yang kaya raya. Sehingga saya marah. Lalu saya pergi ke orang pintar untuk melunakkan hati anak saya. Saya diberikan sesuatu. Apa itu? Berupa bubuk dan minyak. Bubuk dan minyak buat siapa? Buat anak saya, supaya nurut sama saya. Akhirnya berhasil. Dia nurut. Dia meninggalkan pacarnya? Dia meninggalkan pacarnya. Saya mempunyai pilihan untuk jodoh anak saya sendiri. Ibu jodohkan dengan orang lain? Iya, saya lihat laki-laki ini cukup kaya raya. Saya inginkan, karena ya saya lelah lah dengan ekonomi saya ketika itu. Akhirnya saya lihat anak saya melimpah harta. Ibu bahagia melihatnya? Ya, saya cukup puas ketika itu. Anak ibu bahagia? Saya lihat dia bahagia, tapi saya tidak puas sampai di situ. Saya menginginkan mantu saya sendiri, suami anak saya, bisa mengalihkan semua hartanya pada anak saya. Saya datang kembali ke orang pintar. Untuk mengguna-guna menantu ibu? Ya, betul. Akhirnya, mantu saya sering ribut dengan orang tuanya sendiri. Ibu puas? Ya, saya ketika itu puas. Karena hartanya lama-lama Menjadi milik anak ibu? terkuras menjadi milik anak saya. Saya senang-senang dengan harta yang saya dapatkan dari anak saya sendiri. Hanya lama-kelamaan beberapa tahun kemudian saya sakit. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit. Apa kata mereka? Normal? Ya, saya tidak ada penyakit apapun. Apa yang ibu rasain? Saya sering muntah darah. Ada binatang menjijikan seperti belatung. Keluar dari badan ibu? Iya. Dimuntah itu? Iya. Sampai sekarang masih sering terjadi kayak gitu? Iya. Akhirnya saya berobat ke orang pintar lagi. Sembuh? Tidak. Justru saya ketika itu diketahui bahwa orang tua mantu saya yang mungkin imbas balik dari kejahatan saya. Dia membalas. Jadi kirim guna-guna juga ke Iya, ibu? seperti itu. Karena sering sakit yang amat sangat,
sampai saat ini saya sering terganggu. Oke. Sering terganggu oleh makhluk ya. Oh, ada makhluk halus Iya, juga yang ada sering ibu makhluk. lihat. Seperti sosok Gondoruo ya, seperti Di itu. rumah? Iya. Sering mengganggu saya, Ada wujudnya atau dalam mimpi? kadang hadir dalam mimpi, kadang juga dia berwujud, tapi sosok yang menakutkan, menghantui saya setiap saat. Baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan itu bisa benar-benar hilang dan ibu kembali sehat dan benar-benar bisa melepaskan hal-hal mistis yang pernah ibu lakukan. Kami akan ajak ibu untuk langsung menceritakan semua hal ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Amy, terlahir tanggal 25 Agustus 1972. Tinggal dengan nomor rumah 6. Saya melihat ambisi yang kuat dari sosok Amy untuk kebutuhan duniawi. Ia rela membuat orang lain jatuh dan menghancurkan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Saya melihat dari kehidupan masa lalunya, penuh dengan sifat iri hati atas kesuksesan orang lain. Ketika saya melihat Amy, saya merasakan ada aura negatif, berbentuk genderuwo, dan bisa menyerang siapapun yang ada di sini. Terutama Amy. Saya mendengar suara keributan dan kekacauan yang akan terjadi pada Amy. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Silakan duduk, Ibu. Ibu Amy dengan tanggal lahir 25 bulan 8 1972 dengan nomor rumah 6. Ibu Emy tega mengguna-guna anaknya sendiri demi harta supaya melepaskan pilihannya, pilihan pacarnya ya, pacar pilihannya, lalu kawin dengan pilihan ibu supaya bisa mendapatkan harta, dan juga waktu itu diguna-guna juga mantunya supaya memberikan hartanya kepada anak ibu. Tapi belakangan ibu merasakan sakit, muntah-muntah bahkan keluar belatung. Muntah-muntah bahkan keluar belatung Iya, ya. datang ke orang pintar, Roy. Katanya itu adalah hasil kerjaan dari besannya atau orang tua dari menantunya yang mengguna-guna si ibu Emy ini. Nah, makanya malam hari ini ingin melepaskan semua gangguan itu, minta maaf segala kesalahannya, dan sering didapat gangguan makhluk gaib juga ya. Iya, betul. Gangguan gaib seperti apa yang dirasakan? Seperti makhluk besar, hitam, menakutkan. Saya juga menggambar makhluk besar hitam sih, menakutkan, dengan gigi taring yang panjang dan menyeramkan. Dan saya ngelihat ini seperti apa ya? Sosok apa? Siluman gitu? Apa? Seperti sosok genderuwo, tetapi banyak bulunya dan bertaring tetapi. Kira-kira seperti ini gambarnya, Bay, yang saya lihat di mata batin saya. Sosok ini kamu lihat ada di sekitar Ibu Emy atau dalam diri Ibu Emy? Sosoknya ada di sekitar kita sekarang. Dia mau apa kesini sebenarnya, Roy? Sebenarnya dia nemenin Ibu Emy. Dia terganggu nggak dengan keberadaan Ibu Emy di sini atau mukanya gini, wajahnya digambar sama kamu di meja ini? Dia terganggu mukanya digambar di meja ini. Dia malu mukanya digambar dan marah, dibongkar wujud aslinya jelek banget.
Ibu Emi pernah melihat ya? Iya, Yang digambar Roy ini pernah ketemu? iya, hampir. Dalam mimpi juga seperti ini? Iya, Yang dilihat langsung juga seperti ini? betul sekali. Besar, berbulu, dengan wajah menyeramkan, ada lidah terjulur, bertaring. Iya, iya, betul. Tapi saya heran ya, maksudnya ada gitu ibu yang tega guna-guna anaknya untuk dia kawin dengan orang yang dipilih demi harta. Dipilih ibunya lagi. Iya, ya makanya. That's life. Itulah namanya kehidupan. Berliku-liku banyak orang yang aneh-aneh, bukan? Saya ngerasain bentrokan energi ini di sekarang. Tempatnya kok makin lama makin gak enak ya di sini ya. Apa yang kamu rasain, Tom? Saya merasakan ada beberapa makhluk yang ingin menyerang, tetapi saya belum tahu ini menyerang siapa. Ini makhluknya berasal dari Ibu Emi. Saya juga mencium aroma seperti telur busuk. Dari mana itu, Roy? Baunya? Saya curiga dari monster ini, dari makhluk ini. Artinya kalau baunya semakin tajam, dia semakin dekat dong? Betul. Tepat sekali, Bayu. Artinya kalau baunya semakin dekat, semakin datang dan muncul. Oh sih. Ibu Emi datang ke sini ingin melepas semuanya. Saya akan bantu. Tapi juga saya harus ada kerjasamanya juga. Ibu Emi harus support diri Ibu Emi sendiri juga. Saya ingin sakit saya ini sembuh. Bagaimana saya juga bisa terlepas dari makhluk ini? Sakitnya itu emang karena guna-guna dari besan ya, Roy? Sakitnya itu guna-guna dari besannya juga. Saling itu juga. Saling serang. Saling serang dan menyerang. Saya ngerasa makhluk itu muncul lagi loh di mata batin saya. Sekarang ada di belakang tubuh Ibu Emi. Ibu Emi ngerasa gelisah gitu ya? Tapi kalau udah saling serang begini, mana yang harus tangani dulu, Roy? Pengaruh serangan dari orang atau kita yang menyerang itu? Pengaruh mana yang harus ditangani dulu, Roy? Pengaruh dari dalam diri kita dulu sendiri. Kita harus fokus dan kita nggak boleh lengah sedikit pun dan nggak boleh bengong-bengong. Jadi itu langkah awal banget untuk kita bisa terhindar dari black magic. Kalau pembawaannya ibunya udah mulai agak resah dan udah mulai takut dan segala macam, itu malah makin gampang masuknya. Tapi saya ngerasa, tuh, kamu udah nggak fokus Ibu Emi. Ibu Emi, no, bukan. Dia udah berubah lagi nih. Keluarin Ibu Emi. Pergi! Jauhi saya! Tolong! Jangan dekati saya! Jangan ganggu! Aku mohon! Jauhi saya! Jauhi saya! Aku mohon! Dia nggak mau digangguin gitu. Dia nggak mau digangguin. Ya, selalu datang ke dia. Ibu Emi, kami berusaha untuk nolong ibu. Kami berusaha supaya ibu bisa benar-benar lepas dari hal-hal yang mengganggu. Oke, ibu bawa jimat. Ibu bawa sesuatu nggak? Ada jimatnya. Bolehkah kami lihat?
Bisa diambil, Bu. Silakan, tolong diambil. Tolong diambil. Ibu tolong jemput Jimatnya bawa ke sini. Depresi mental yang berat juga ya. Iya, dia begitu paranoid, dia begitu ketakutan gitu. Serem sih, memang serem banget. Iya, Iya. kebayang kalau wajah ini dilihat terus-terusan. Ini Itu pasti serem nggak sih nyaman. kalau malam-malam hadir di tengah kita lagi tidur lelap gitu. jangan. Dan udah matiin lampu. Serem Oh banget. tidurnya matiin Matiin lampu lampu, nggak? iya. Iya sama sih. Iya. Kamu juga? Iya. Jangan. Apa aja Saya ya, Bu? deg-degan loh ini. Ih, kenapa? Kamu ngerasain energi yang kuat banget dari benda-benda itu ya? Saya ngerasain energi buruk dari benda-benda tersebut. Dan ada beberapa makhluk yang saya lihat. Makhluk perempuan. Dan ya, makhluk perempuan yang dahsyat sekali. Saya kok ngerasa anginnya kenceng banget ya? Dari situ semua, Roy. Itu apa aja, Bu? Bunga? Entah dupa. Itu apa fungsinya? Untuk menjaga saya. Untuk menjaga. Iya. Dari radius segini aja, saya ngerasa pegel loh. Iya, saya ngerasa tadi tuh di situ tiba-tiba kayak ada angin kenceng gitu. Begitu Ibu Emi keluar bawa nggak tahu nih apa jimat-jimatnya atau ritual atau apapun itu. Ibu Emi, usahain kamu tetap sadar ya di sini bersama kami. Kami tidak bermaksud menjerumuskan atau apa. Kami mencoba mencari tahu dan menelusuri sebenarnya apa yang terjadi. Jadi Ibu Emi, tolong bisa rileks sedikit jantungnya. Jangan sampai begitu gitu, deg 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 gitu. Sebentar ya. Siapapun Anda yang masuk ke dalam tubuh ini, lalu Ibu Emi, apa yang kamu rasain sekarang? Kamu kayak nggak aman deh. Kamu Nggak aman. Dari sini dulu. Kamu ke Aku tempat biar Kamu ke sini situ dulu sama bisa? saya, Sin. di situ lebih nggak aman. Hah? Di sana jangan. Sebelah sini aja. Tadi. Tadi. Di sini nggak aman banget. Di sana soalnya nggak bisa diawasin. Tumpahan kopi. Kenapa? Ibu Emi dengar apa cerita-cerita? Dia mulai bisikin saya. Makhluk itu mengancam saya. Apa mengancam apa, Bu? Kalau benda ini dihancurkan atau dihilangkan, nyawa saya taruhannya. Saya harus menjaga jarak juga nih, biar kamunya tidak ada penyerangan. Apa yang dirasain? Dia ada di sekitar saya. Dia ada di sekitar kita. Iya. Ya, saya juga ngerasa itu. Saya takut. Jangan takut, Ibu Emi. Ibu Emi, segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya deh. Tergantung kamu mau lepas benar-benar atau enggak. Ya, jadi semua ini boleh saya bakar. Demi saya ingin sembuh. Silakan. Saya ngerasain energinya Ibu Emi itu
bener-bener loyo banget loh. Dia sebenarnya nggak kuat ya. Sebenarnya dia nggak kuat tapi dia dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib dan makhluk astral. Semua datang ngeganggu dia, mimpi wujud nyata gitu. Dan ini emang jadi bikin dia terkuras energinya ya. Saya merasakan sesuatu yang aneh banget di sini. Aku perasaannya nggak enak, Bay. Merasa apa? Suara tangisan dia tuh kok jadi aneh ya. Saya ngerasa ada makhluk halus di sekitar kita ya. Oh, nggak apa-apa. Kencang dia pegang. Cakar gak? Kencang aja. Astaga. Itu tadi hanya... Itu makhluk halus yang kamu piara, Bu Emi. Mungkin Itu salah satu bentuk kemarahan nih, jinnya. Itu masih loh.